PT Astra Daihatsu Motor resmi menghadirkan New Terios dengan tampilan yang sporty dan adventure. New Terios dibanderol mulai dari harga 236 jutaan hingga 325 juta on the road Jakarta. Peluncuran ini pun berlokasi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 8 Juni 2023. SUV berkapasitas 7 penumpang sekaligus menjadi ikon kendaraan petualang melalui program Terios Seven Wonders ini hadir lebih segar dengan pembaruan pada sektor eksterior, interior, dan fitur keamanan serta keselamatan. Bagaimana impresi kami melihat New Daihatsu Terios yang bisa dibilang merupakan facelift dari model generasi sebelumnya? Simak review singkat kami berikut ini. Halo sahabat Kompas.com, hari ini kita sedang ada di peluncuran Daihatsu New Terios. Ini adalah salah satu SUV andalan dari PT Astra Daihatsu Motor. Ubahannya sebenarnya termasuk dalam kategori facelift, tapi jika diperhatikan secara detail, sebenarnya ubahannya cukup banyak, mulai dari sisi eksterior, interior, dan juga fiturnya. Ayo kita bahas. Nah, ubahan pertama yang jelas ada di bagian depannya nih. Jelas banget kelihatan bagian depannya ini eksteriornya berubah di bagian lampu depan, terus juga bumpernya. Nah, untuk di lampu depannya ini dia sudah model smoke headlamp, jadi nggak transparan banget teman-teman. Terus juga grillnya dibikin 3D, berbeda dengan model sebelumnya. Terus juga di bagian bumpernya, nah ini model-model seperti Xenia nih, dia lebih banyak sudut-sudut kakunya ya. Nah, sama nih di bagian depan ini udah ada kameranya nih. Nah, ini karena mobil ini juga dibekali dengan fitur round view monitor. Jadi udah ada kamera 360 ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas bagian sampingnya yuk. Soalnya di bagian peleknya juga dia ini berubah nih teman-teman desainnya. Nah, ini udah pakai pelek alloy. Nah, ada yang ring 16 dan juga ring 17 tergantung dari variannya. Nah, kalian bisa lihat dari bagian samping ini masih terkesan masih kental nih kesan SUV-nya. Kesan adventure-nya. Ini bagian ini masih ada body moldingnya juga warna hitam, dan juga diberi kesan ada roof railnya, jadi semakin memperkuat kesan adventure-nya teman-teman. Nah, bagian belakangnya ini kalian bisa lihat udah ada diberi garnish, terus juga bagian belakang ini lebih dinamis juga, desainnya lekuk bodinya. Terus juga nih bagian bawah sini udah ada aksen chrome juga nih. Ini desainnya sama seperti senada dengan grill depannya. Terus di bagian samping ini juga senada juga dengan bumper depannya. Nah, ini juga termasuk body aero kit yang disematkan di New Terios. Kita udah bahas bagian eksteriornya, nah sekarang kita intip bagian interiornya. Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Nah, nuansa di kabin New Terios ini dibuat terkesan gelap, tapi nggak mengurangi sisi elegannya teman-teman. Jadi dia udah ada beberapa ubahan juga di bagian dalam. Ini udah banyak bagian-bagian yang diberikan soft touch. Terus juga bagian joknya juga didesain berbeda dibandingkan dengan model sebelumnya. Termasuk juga dengan penambahan fitur wireless charging. Nah, ini fitur-fitur yang biasanya ada di mobil-mobil mewah teman-teman. Jadi dia ada di bagian tengah sini. Untuk satu handphone bisa wireless charging. Letaknya ada di konsol tengah. Nah, ini ada soft touch seperti ini ya. Jadi dilapisi kulit dan juga ada jahitan atau stitching merahnya. Nah, untuk bagian sisi kemudi ini nggak ada perubahan yang signifikan, masih sama seperti model sebelumnya. Ini kita lagi ada di dalam tipe R ADS yang manual ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat masih ada tuas transmisi ini. Nanti kita juga akan bahas yang matic-nya. Nah, sekarang udah bahas bagian depan, sekarang kita pindah ke baris kedua. Nah, ini bagian baris kedua. Wah, ini lumayan
lapang juga teman-teman. Tapi di bagian belakang sini nuansa gelapnya lebih terasa ya. Ini saya coba matiin dulu lampunya. Jadi di bagian atap atau plafon ini juga diberi warna hitam sesuai dengan warna joknya. Nah terus di bagian sini, bagian bawah, dia sudah ada diberi dengan soket untuk charging, tapi masih model car charger. Nah di bagian tengahnya ini ada cup holder. Jadi cup holdernya ada 3 nih untuk baris kedua. Ada 1 di pintu tengah dan juga 1 lagi di pintu sana. Nah untuk kelapangan ya, ini cukup lapang sebenarnya. Saya itu posturnya 157 cm. Ini masih cukup luas headroomnya. Terus juga jarak kaki dengan jok depan juga masih cukup luas. Nah untuk pemilik tinggi badan yang 170 cm pun saya rasa juga nggak terlalu terbatasi ya ruang geraknya. Nah ini teman-teman masih sama. Nah kalau di belakang sana juga masih ada bagasi. Nah kalau misalnya bagasinya nggak muat, ini juga masih bisa dilipat nih bangku belakangnya. Jadi untuk nambah kapasitas bagasinya. Terus juga bagian belakang situ sudah ada untuk charging juga, dan juga disediakan cup holder di sisi kanan dan kirinya. Nah yang kita bahas ini varian R-ADS manual. Nah sekarang kita akan coba ke varian yang R Custom Matic. Yuk. Nah sekarang kita udah ada di samping New Terios yang varian R Custom teman-teman. Nah ini ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan yang tadi R-ADS. Jadi untuk di R Custom ini dia grillnya full hitam, nggak ada aksen chrome-nya. Nah terus juga di bagian atas sini, di bagian headlamp nyambung ke grill, dan juga headlamp satunya lagi dia ada garis merahnya teman-teman, nyambung sampai sana. Ini juga lampunya tetap di smoke juga, smoke headlamp. Ini juga masih juga dibekali dengan illumination lamp, lampu kabut. Nah, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Ini bagian peleknya juga berbeda teman-teman. Nah untuk di R Custom ini dia peleknya warnanya two tone, jadi ada chrome dan juga hitam. Nah kalau yang tadi di R-ADS dia masih satu warna aja. Nah, terus juga ini di bagian spion ini udah ada kameranya. Ini yang membantu untuk fitur around view monitor tadi, kamera 360. Nah ini salah satu perbedaannya juga nih. Terlihat di sini ada emblem custom. Nah sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah bagian belakangnya dia hanya ada emblem R dan juga Terios. Kalau tadi di yang R-ADS ini ada tulisannya ADS. Nah kalau untuk di R Custom dia cuma ada di samping doang penandanya. Nah, terus untuk di garnish pintu belakang ini, nah ini masih senada dengan grill depannya. Dia juga ada garis merah. Terlihat lebih sporty jadinya teman-teman. Selesai bahas bagian eksterior, sekarang kita intip bagian interiornya. Oke, ini dia bagian dalam dari New Terios R Custom. Ini adalah varian tertinggi teman-teman. Jadi cukup banyak perbedaannya. Termasuk di bagian joknya, dia kombinasi kulit dan juga fabric. Terus juga ada stitching merah atau jahitan merah. Nah, ini juga ada soft touch-nya. Cukup banyak bagian-bagian soft touch-nya di bagian dashboard, terus juga di door trimnya, terus juga di konsol tengah. Nah ini adalah varian R Custom yang Matic. Nah untuk di bagian head unitnya, dia ini sudah bisa terkoneksi dengan Android dan juga iPhone. Jadi tinggal colokin ke kabel, bisa koneksi Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah terus juga untuk kamera 360-nya dia juga bisa kelihatan di sini. Ya, sisanya masih sama yang R Custom dan juga R-ADS. Terus juga bagian baris kedua dan juga baris ketiga juga sama. Hanya perbedaan pada joknya aja, teman-teman. Nah, sudah bahas bagian eksterior dan juga interiornya, terus juga mengulas sedikit fiturnya. Kurang lengkap rasanya kalau kita nggak nyobain langsung nih New Terios ini. Kebetulan juga di tempat peluncuran ini Daihatsu juga sudah menyediakan unit tesnya. Sekarang langsung kita cobain mobilnya. Oke sahabat kupas.com, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari New Terios. Ini yang kita cobain adalah varian R Custom, jadi varian tertingginya. Ya, tadi saya sudah bahas ada beberapa bagian yang berbeda. Ini udah ada soft touch-nya, terus juga ada untuk fiturnya yang paling terkini adalah
around view monitor atau kamera 360-nya. Secara feeling berkendara sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Terios lama, karena memang nggak ada perubahan baik dari sektor suspensinya maupun dari dapur pacunya atau mesinnya. Jadi mesinnya masih yang lama, masih pakai 2NR VE 1500 cc non turbo. Untuk ADS sebenarnya itu lebih ke penambahan kosmetik ya. Jadi kalau misalkan di Toyota dia ada TRD atau mungkin sekarang GR Sport ya. Nah, untuk di Daihatsu itu namanya ADS. Nah, untuk yang paling tertingginya, nah ini adalah R Custom. Jadi RADS itu ada di varian menengahnya lah untuk di New Terios ini. Nah, ini teman-teman, kita coba fitur around view monitor atau kamera 360-nya. Nah, ini tombolnya ada di deretan dari engine start stop, idling stop, dan traction control nih. Jadi ada di kanan bawah sini. Nah, kalau kalian pencet sekali, nanti dia akan muncul di layar head unit ini. Tampilannya seperti ini. Ini sebentar. Ini kita pencet. Nah, dia akan muncul. Ini kamera depannya dan ini kamera samping yang ada di spion. Jadi kalian bisa ngeliat nih. Ini sangat memudahkan pengendara untuk parkir ya, teman-teman. Jadi kalian bisa ngeliat ke kiri sini dia mepet dengan trotoar atau enggak. Nah, terus juga bisa tampilan dari atas atau kamera 360-nya. Nah, seperti ini. Tapi hanya sebatas ini aja, teman-teman. Dia nggak bisa kita gerakin seperti di mobil-mobil mewah lainnya. Jadi cukup terbatas fiturnya, tapi setidaknya bisa membantu saat parkir. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi impresi berkendara Daihatsu New Terios. Nah, ini mobil ini dihadirkan dengan 3 varian, X, RADS, dan R Custom. Dibanderol mulai dari 236,05 juta on road Jakarta, dan juga untuk yang tertingginya 303,25 juta on road Jakarta. Nah, sekarang gimana menurut kalian Daihatsu New Terios ini? Tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.